Saya Deren dan saya akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 dirancang dan disusun oleh BPUPKI. Perubahan yang paling mendasar dari rancangan UUD NRI adalah dihapuskannya 7 kata dari sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalin syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari pemahaman dan pendalaman UUD NRI 1945, di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai-nilai Pancasila. UUD dibuat berlandaskan Pancasila, karena seluruh pasalnya mengandung prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sekaligus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila selanjutnya dijabarkan di dalam pasal-pasal batang tubuh. Nilai-nilai dasar UUD yang terkandung dalam Pancasila. Untuk sila pertama, menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib bersyukur. Sila kedua, manusia memandang manusia lain dalam kesetaraan sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Sila ketiga, perbedaan yang ada dari Sabang sampai Merauke menjadi jati diri mereka. Inilah yang menjadi pedoman jati diri ini dibedakan dari bangsa lain, yaitu jati diri bangsa Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila. Sila keempat, dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, bangsa Indonesia memilih cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk sila kelima, bangsa Indonesia memiliki cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran bersama untuk mewujudkan kesejahteraan. Sekian penjelasan saya tentang hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945. Sekarang teman saya Christian akan menjelaskan hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya Christian dan saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sara, kesenian, adat, bahasa, dan sebagainya. Namun tetap satu kesatuan dan sebangsa dan setanah air. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan resmi Negara Persatuan Republik Indonesia melalui Pemerintahan Nomor 66 pada tahun 1951. Kaki Garuda Pancasila menjengkram pita berwarna putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya, negara Indonesia selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta keutuhan wilayah. Bhinneka Tunggal Ika berperan sebagai moto negara. Dalam lambang negara Garuda Pancasila terdapat perisai yang berisi simbol-simbol dari Pancasila. Maka Pancasila menjadi pedoman dasar dari jiwa bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah negara kesatuan yang meliputi seluruh persatuan wilayah Indonesia. Fungsi dan tujuan NKRI. Fungsi dan fungsinya itu, NKRI berfungsi untuk mewujudkan harapan dan cita-cita negara menjadi kenyataan. Tujuan nasional NKRI, yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan internasionalnya melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI melengkapi persyaratan berdirinya negara dengan menetapkan pemerintahan yang berdaulat melalui pengangkatan presiden dan wakil presiden. Dengan itu, PPKI diakui sebagai pembentuk negara. Selain itu, PPKI juga menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara dan tujuan negara. Pendiri bangsa sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena dianggap paling cocok bagi bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Pilihan ini bertujuan untuk mewujudkan konsep negara integralistik, di mana bangsa Indonesia berusaha mengatasi berbagai paham individu atau kelompok. NKRI dibentuk dengan semangat kebangsaan, nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai yang terhadang dalam sila ketiga. Maka Pancasila menjadi dasar negara serta tujuan dari NKRI.